Kita tidak sepakat dengan orang-orang yang sekuler, yang memisahkan urusan dunianya dengan urusan akhiratnya. Tapi pada saat yang sama, kita justru menjadi orang yang sekuler, yang memisahkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kita, dan menempatkannya pada tempat dan posisi yang berbeda. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, mari kita tinjau kembali definisi ikhlas kita yang dulu telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Definisi ikhlas itu adalah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan ketentuan Allah di awal amal akan menjadikan kita orang-orang yang optimis, karena kita meyakini bahwa Allah lah yang akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Ikhlas itu adalah ridho dengan ketentuan Allah di tengah-tengah amal, menjadikan kita orang-orang yang realistis. Ketika kita hanya mampu beramal hanya 10, maka kita tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan amal sebesar 100. Kita lebih memilih melakukan amal yang sedikit asalkan kontinu daripada banyak namun hanya mampu melakukan sekali seumur hidup. Ikhlas itu adalah ridho dengan ketentuan Allah, karena ridho dengan ketentuan Allah di akhir amal tidak menjadikan kita jumawa dan sombong ketika amal tersebut berbuah seperti yang kita inginkan, sehingga meniadakan peran serta Allah dalam prestasi yang kita dapatkan. Sebaliknya, ketika amal tersebut tidak berbuah seperti yang kita inginkan, tidak lantas menjadikan kita putus asa dan patah arang, kemudian enggan untuk terus berbuat amal. Maka ridho dengan ketentuan Allah di setiap keadaan menjadikan kita terus termotivasi untuk beramal, namun tetap tidak meniadakan campur tangan Allah dalam setiap sebab dan akibat dari amal yang kita lakukan. Kita pasti sepakat bahwa setiap yang disyariatkan oleh Allah pada hakikatnya adalah untuk makhluknya itu sendiri. Ketika Allah mensyariatkan sholat, maka sesungguhnya itu bukanlah untuk Allah, tapi pada hakikatnya Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa keyakinan kita akan keberadaan Allah sebagai Tuhan kita harus selalu diperbaharui sebanyak 5 kali sehari semalam. Sebagaimana kita akhirnya ketahui sekarang bahwa kata amanat yang artinya dia telah beriman terulang 5 kali di dalam Al-Quran. Dan dengan mendirikan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, pada dasarnya kita memperbaharui iman kita. Dan dengan iman yang diperbaharui tersebut, kita memiliki semangat dan optimisme untuk mengarungi segala tantangan dalam kehidupan ini, untuk memerankan tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Kemudian tak kala Allah mensyariatkan ibadah puasa kepada makhluknya, pada hakikatnya itu semua bukan untuk Allah, tapi untuk makhluknya itu sendiri, agar komitmen dan tangguh serta memiliki ketenangan jiwa untuk mengurai segala masalah yang menerpa kita. Sekali lagi, sebagai usaha memerankan tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Begitupun pada syariat-syariat lainnya yang Allah tetapkan, tidak sedikit pun kewajiban itu untuk Allah, atau untuk kepentingan Allah, atau untuk menjaga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Semuanya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai makhluknya Allah, makhluk Tuhan semesta alam. Begitupun ketika Allah mensyariatkan ikhlas, pada hakikatnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, agar kita tetap menghadirkan Allah dan ridho dalam setiap sebab dan akibat yang terjadi setelah amal yang kita lakukan. Maka definisi ikhlas beramal hanya karena Allah, menurut kami seolah-olah memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan yang egois, yang memiliki kepentingan dalam setiap amal yang kita lakukan. Padahal Allah tak pernah memiliki kepentingan sekalipun. Jikalau Allah memiliki kepentingan sekalipun, kepentingan itu adalah bentuk kemaharahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Karena beramal atau berhentinya beramal manusia tidak sedikit pun mengganggu eksistensi Allah sebagai Tuhan.
Mendefinisikan ikhlas dengan mendekatkan kepada rumpun katanya khalis, yang artinya yang bersih, tidak serta-merta juga menjadikan satu-satunya definisi baku bagi definisi ikhlas. Sebagaimana kita tidak bisa mendefinisikan kafir sebagai tertutupi dari kebenaran, karena mendekatkannya dengan rumpun katanya kafaro, yang artinya menutupi. Karena orang-orang non-muslim tersebut tidak semuanya tertutupi dari kebenaran Islam, akan tetapi bisa jadi belum punya kemauan untuk memeluk Islam dan membutuhkan momen yang tepat untuk berislam, atau bisa jadi belum mampu berislam akibat dari tekanan dan intimidasi dari orang-orang yang menguasai hati dan fisiknya. Kita pun tidak bisa mendefinisikan muslim sebagai orang yang selamat, karena mendekatkan dengan rumpun katanya salama, yang artinya keselamatan. Karena predikat muslim sekalipun akan tetapi memiliki sifat kemunafikan, maka mereka akan ditempatkan di keraknya neraka. Kemudian memiliki predikat muslim sekalipun namun memiliki sifat-sifat kefasikan, maka mereka akan dilebur dahulu dosa-dosanya di neraka. Setelah bersih, baru berhak merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendefinisikan ikhlas dengan definisi membersihkan amal dengan tujuan hanya karena Allah, tidak serta-merta menjadikannya satu-satunya definisi baku bagi definisi ikhlas. Dan dalam pencarian kami akan definisi ikhlas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, entah karena keminiman literatur yang kami miliki, atau karena tidak selesainya kami mencari definisi ikhlas, sampai detik ini kami belum menemukan definisi ikhlas yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Definisi ikhlas yang kita temukan adalah definisi yang dibuat para salafus soleh, akan tetapi kita tentu semua sepakat bahwa seperti yang dipahami oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna adalah di luar perkataan Allah dan Rasulnya, maka terbuka ruang untuk dikoreksi dan direvisi. Bahkan seperti yang dipahami oleh Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa kemunduran Islam sekarang ini salah satu penyebabnya adalah karena kita berhenti berijtihad. Kita menerima mentah-mentah semua definisi dan penetapan hukum yang telah disepakati oleh para salafus saleh terdahulu. Dalil yang sering kita gunakan sebagai sandaran untuk mendefinisikan ikhlas menurut kita adalah hadis pertama dari hadis Arba'in Imam Nawawi dari Amirul Mukminin Abi Habs Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan. Saya mendefinisikan bahwa yang niat hijrahnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan yang meniatkan dunia atau wanita yang ingin ia nikahi, maka ia akan mendapatkan dunia dan wanita yang ingin ia nikahi yang ia niatkan. Maka saya berpikir, apakah sebuah kesalahan jika kita menggabungkan keduanya? Kita inginkan Allah dan dunia secara bersama-sama. Bukankah dengan menggenggam dunia semakin mudah dan semakin besar kesempatan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah? Kita tidak sepakat dengan orang-orang yang sekuler, yang memisahkan urusan dunianya dengan urusan akhiratnya. Tapi pada saat yang sama, kita justru menjadi orang yang sekuler, yang memisahkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kita, dan menempatkannya pada tempat dan posisi yang berbeda. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, mari kita tinjau kembali definisi ikhlas kita yang dulu telah kita sepakati. Kita definisikan kembali definisi ikhlas yang lebih membumi, yang lebih memperhatikan kebutuhan manusia sebagai makhluk bumi, bukan memaksa mereka untuk menjadi makhluk-makhluk langit, karena peran itu telah dilakoni oleh para malaikat. Pada saat ini kita lebih dibutuhkan di muka bumi ini, sehingga kita bisa merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.